Kronologi penusukan kakek di Simokerto, polisi ungkap dugaan motif utang. Seorang pria Parubaya berinisial MJ, 59, ditemukan tewas tergeletak di tengah gang permukiman Jalan Pragoto 2, Simokerto, Surabaya, Kamis, 23 April 2026, pagi. Motif asmara diduga menjadi pemicu insiden penusukan yang dialami oleh kakek 4 cucu ditemukan tewas tergeletak di tengah gang permukiman padat kawasan Jalan Pragoto 2, Simolawang, Simokerto, Surabaya, pada Kamis, 23 April 2026, pagi. Informasinya, korban berinisial MJ, 59, warga setempat. Diduga korban dikeroyok dan ditusuk menggunakan senjata tajam diduga jenis pisau pada bagian dada sebelah kanan dan wajah. Jenazahnya ditemukan tergeletak berjarak sekitar 100 meter dari rumah keluarga besar di gang permukiman tersebut. Atau berada berjarak sekitar 10 meter dari kosan yang disewa korban sebagai tempat tinggal. Nah, diduga motif insiden pengeroyokan berujung penusukan hingga menewaskan korban itu dipicu permasalahan asmara. Dugaan motif masih didalami. Para pelaku diduga terlibat hubungan asmara dengan pihak saudara dari mantan istri korban. Karena, korban saat ini diketahui telah berpisah dari istri sahnya sejak setahun lalu. Adik sepupu korban Iwan, 34, tak menampik bahwa sempat ada dugaan bahwa pemicu pertengkaran antara korban dengan pelaku yang berjumlah sekitar 4 orang adalah persoalan asmara. Namun, ia tidak mengetahui secara detail perihal dinamika permasalahan asmara yang melingkupi perseteruan antara korban dengan pelaku. Bahkan, ada kesaksian warga yang lain bahwa insiden tersebut dilatar belakangi karena persoalan hutang piutang yang belum juga terselesaikan. Cuma ada yang info, perkaranya itu soal perempuan. Nggak tahu, adiknya istrinya, ada yang bilang soal uang. Cuma kebanyakan orang bilang itu, perkara adiknya istrinya kakak saya MJ itu. Ada yang bilang gitu. Tapi pastinya saya kurang tahu juga, ujarnya saat ditemui tribunjatim.com, di lokasi. Menurut Iwan, beredar informasi bahwa jumlah pelaku penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah berjumlah sekitar 4 orang. 2 orang diantaranya berada di jalanan depan gang permukiman. Sedangkan 2 orang pelaku utama yang terlibat cekcok langsung dengan korban hingga berujung penusukan. Polisi masih lakukan penyelidikan. Inisial pelaku itu panggilannya Men. Enggak tahu nama lengkap. Diduga 4 orang. Katanya. Jadi Men, dibantu adiknya. Nah adiknya bagian yang pegang korban, katanya, warga, katanya. Bahkan, setahu Iwan, sosok pelaku utama yang menjadi eksekutor penusukan korban merupakan teman dekat korban. Biasanya, dipanggil dengan sebutan, Men. Nah, cerita singkat kronologi awalnya, korban MJ sempat terlibat percekcokan dengan adik kandung pelaku eksekutor, Men, sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Lalu, adik kandung pelaku pergi keluar dari gang permukiman tersebut, untuk memanggil bala bantuan sang kakak kandung yakni pelaku si eksekutor, Men. Tak pelaku, kedua pelaku mendatangi korban di kosannya lalu terlibat perkelahian. Iwan mengatakan, sang adik pelaku sempat memegangi korban. Lalu, sosok sang pelaku eksekutor, Men, langsung menghujami tusukan pada tubuh korban hingga terkapar di lokasi kejadian. Jadi awalnya, cekcok sama adiknya. Lalu si adiknya pulang bawa kakaknya itu. Terus ada yang lihat di jalan itu ada 2 orang. Tapi yang masuk yang kelihatan cuma 2 orang, jelasnya. Setahu Iwan, korban memiliki 3 orang anak. Tapi anak keduanya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dan, korban sudah memiliki 4 orang cucu. Namun, korban diketahui sudah berpisah atau cerai dari istri sahnya, sejak setahun lalu. Sehingga, ia tak menampik, kondisi korban diketahui dalam keadaan tidak stabil secara emosional. Cuma kan korban habis cerai dari istri, mungkin ada stresnya dikit. Gitu. Kadang kambuh kadang nggak gitu. Ya masalah rumah tangga biasa. Cerainya sudah lama kurang lebih 1 tahunan, pungkasnya.